Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti kalian dalam keadaan yang sehat ya. Dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Oke anak-anak, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 3 dan 4. Kita dapat membuka di halaman 68 sampai halaman 80. Oke anak-anak, kita langsung ke materinya. Kita buka di halaman 68. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Cobalah mempraktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Ada yang sudah bisa lagu tepuk tangan? Oke, Miss Evi akan mengajarkan lagu tepuk tangan dulu ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Acung depan, dilentikkan, mari tepuk tangan. Oke, nah kita akan mempelajarinya lagi dengan melihat video berikut ini. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Acung depan, dilentikkan, ayo tepuk tangan. Oke anak-anak, kita lanjut di halaman 69. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga sangat penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari yang baik. Oke anak-anak, kita buka buku paket kita di halaman 70. Kita baca bersama-sama ya. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yuk kita lihat gambarnya. Nah, makanan pokok misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, sagu, gandum. Kemudian lauk misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, cumi, dan lain sebagainya. Sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, buncis, kol, brokoli, dan masih banyak lagi ya sayurannya. Kemudian di sini ada buah. Ini ada jeruk, apel, anggur, pisang, dan lain sebagainya. Dan terakhir di sini adalah susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Oke anak-anak, kita lanjutkan materinya. Nah, makanan-makanan tersebut ini mengandung seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan susu. Ini adalah gambar 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sini kita akan belajar tentang karbohidrat ini terdapat pada makanan pokok. Nah, ini misalnya ada roti, jagung, ketela, kentang.
gandum, nasi, mie. Nah, kalian tidak boleh untuk sering-sering memakan mie instan di setiap harinya karena itu tidak bagus untuk pencernaan kalian. Kemudian di sini ada protein. Nah, protein ini dibagi menjadi dua, ada protein hewani, ada protein nabati. Protein nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe, tahu, brokoli, nah kacang-kacangan. Ini mengandung protein nabati. Kemudian sedangkan protein hewani ini adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, telur. Oke, kita lanjut. Begitu pula banyak vitamin terdapat pada buah dan sayuran. Ada macam-macam vitamin. Ada vitamin A, ada vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Sekarang kita akan belajar makanan yang banyak mengandung vitamin A. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ada wortel, mangga, apel, pepaya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks ini banyak terdapat pada biji-bijian. Ada juga yang diambil dari daging juga ada, buah alpukat juga, sayuran juga bisa mengandung vitamin B kompleks. Jadi, vitamin B ini terdiri dari vitamin B1 sampai vitamin B12. Oke, anak-anak, kita lanjut. Makanan yang mengandung vitamin C. Nah, di sini ada jambu, mangga, pepaya, brokoli, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan lanjut. Makanan yang mengandung vitamin D. Coba kalian lihat di situ ada gambar udang, tuna, makarel, kuning telur, susu, daging, dan lain sebagainya. Kemudian ada vitamin E. Nah, vitamin E ini banyak terdapat juga pada biji-bijian. Ada sayurannya juga. Coba kalian lihat di situ ada bayam, ada kacang pinus, ada brokoli, dan lain sebagainya. Kemudian di sini dan terakhir adalah vitamin K. Nah, ini terdapat pada sayuran yang berwarna hijau seperti asparagus, andewi, sawi, brokoli, dan masih banyak yang lainnya. Oke, anak-anak, jangan lupa pada saat kalian makan diusahakan untuk memakan sayur yang lebih banyak supaya tubuh kalian ini menjadi tetap sehat dan kuat. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, di sini ada mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Kemudian, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan bersih dan menyehatkan ini akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Oke, anak-anak, kita lanjut di halaman 72. Nah, di halaman 72 kalian untuk mencoba mengerjakan mengamati gambar makanan berikut. Nah, itu kalian beri tanda centang makanan mana yang baik dikonsumsi setiap hari dan beri tanda silang makanan mana yang hanya boleh dimakan ini sekali saja, bahkan harus dihindari, dan berikan alasannya. Kalian bisa langsung mengerjakannya di halaman 72 dan 73. Oke, anak-anak, kita lanjut di halaman 73.
Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah yang ada di sekitar kita. Banyak petani yang melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah tersebut. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang lebih banyak dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan pengembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan ini dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Kalian bisa mempelajari pencangkokan ini di kelas 5. Pencangkokan ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan pada tumbuhan untuk berbuah lebih banyak. Bayangkan jika di suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan jika dalam 2 kali panen? Jawabannya adalah 3.400 ditambah 3.400 dan hasilnya 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk menjumlahkan yang kamu anggap paling mudah dan kalian kerjakan di halaman 74 dan 75. Oke anak-anak, kita lanjut di halaman 76. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Makanan dan kesehatan. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok 2 terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semuanya senang sekali. Tiba-tiba, terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Oke anak-anak, jangan lupa. Jika diingatkan orang tua untuk sarapan, kalian harus segera untuk pergi sarapan dan jangan lupa kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi supaya kita menjadi kuat dan sehat. Oke anak-anak, untuk tugas berikutnya yaitu kalian kerjakan di halaman 77 sampai halaman 78. Langsung dikerjakan di buku paket. Oke, kita lanjut di halaman 79. Di situ ada Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Kemudian di situ ada gambar Lani yang suka makan ikan. Udin lebih suka makan daging. Kedua makanan itu sangat sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Kemudian berikutnya ada gambar Edo.
Edo ini lebih suka kentang, Benny lebih suka roti. Kedua makanan itu menyehatkan. Mereka saling menghargai kesukaan makanan masing-masing. Nah, tugas kalian, apakah makanan kesukaanmu? Apakah makanan kesukaanmu ini termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Ayo, tuliskan dan ceritakan makanan kesukaanmu di halaman 80. Oke anak-anak, kalian harus lebih saling menghargai meskipun kita memiliki perbedaan kesukaan makanan. Oke anak-anak, Miss Evi ingatkan lagi tugas yang harus kalian kerjakan. SPDP menirukan gerakan lemah dan kuat tangan sambil diiringi lagu tepuk tangan. Dikirim dalam bentuk video ya. Dan ini tugas SPDP ini kalian kirimkan di Telegram. Kemudian bahasa Indonesia mengerjakan halaman 72 sampai 73 dan halaman 77 sampai halaman 78. Matematika mengerjakan halaman 74 sampai 75. PPKN mengerjakan halaman 80. Meskipun tugas kalian banyak, kalian harus tetap semangat belajar dari rumah. Demikian penjelasan dari Miss Evi. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.